Yang Mulia. Menteri, ada apa ini? Kenapa kau marah-marah? Ibu Suri, kau duluan. Yang Mulia, pejuang naga Lohan sudah mencuri buah persik dari pohon persiku dan dia memberinya pada Nulo. Bukan hanya itu. Dia juga sekongkol dengan Magpie untuk membuat jembatan, untuk pengembala sapi, dan juga pembantu perawan tua. Wah, Selama ini aku sudah menangani hubungan kekasih dunia fana. Siapa yang sangka kalau dia akan buat kacau sedemikian rupa sampai seorang putri harus nikah dengan seorang pengemis. Aku sudah tegur dia dengan baik. kalau aku boleh tahu siapa kau? Dewa nomor 2, Yang Mulia. Mataku juga dibutakan oleh pengacau itu. Hah, itu semua masalah kecil. Dia mencuri buku takdirku dan membuat kacau. Belum ada kematian dalam 18 tahun. Yang Mulia, kalau kau tidak berikan dia pelajaran, aku akan bicarakan hal ini dengan 9 lapisan surga. Penjaga, panggil pejuang naga ke istana. Ya. Apa-apaan ini? Aku sedang tidur siang juga. Hah? Semuanya ada di sini. Kau bukan pejuang naga, kau pejuang macan. Ya, itu sama saja. Memang kenapa? Pejuang macan. Ya, Ini Mulia. bukan urusanmu. Kenapa kau di sini? Aku mewakili pejuang naga akan minta maaf pada Kau kalian bicara semua ya. dengan sangat setia. Kau bagian dari ini ya? Tidak juga. Apa menurutmu Pri bisa lolos? Pejuang macan, kau orang yang sibuk tapi kau teman yang setia. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Menurutku tidak apa-apa kalau hanya minta maaf saja. Dan aku yakin mereka memaafkannya. Apa? Semudah itu? Kenapa kau potong pembicaraan kami? Dewa Perapian, setiap akhir tahun kau cari keuntungan di dunia. Kalau kau tidak bisa bicara buruk tentang keluarga itu, hajar dia. Kau baru saja melakukannya. Jangan lakukan Kau lagi. ikut campur urusan semua orang. Memalukan. Sebaiknya kau berikan kompensasi kepadaku untuk buah persiku. Ibu Suri, apa ini masalah besar? Apa? Kau pasti bosan dengan buah persik. Apa? Kau lebih baik makan pisang saja. Siapa berikutnya? Kau mau? Kau macomblang bulan kau buat kacau dengan tali-tali lamamu yang rusak. Coba kau lihat contoh pecinta kupu-kupu. Kenapa tidak kau ikat? Mereka mati tragis karena cinta. Apa salah mereka? Apa-apaan ini? Percuma saja kau pingsan. Nasib manusia sudah ditakdirkan dan kau tidak boleh main-main dengan takdir mereka. Aku hanya lakukan perintah. Perintah siapa? Siapa yang mengaturnya? Siapa yang bilang ini benar? Dan ada pepatah ada surga lain. Yang Mulia, jika ini diketahui oleh Bodhisattva di surga ke-9, dia akan anggap ini lelucon. Ini sudah di luar batas, Yang Mulia. Menurutku, pejuang naga Lohan sedang tidak terkendali. Aku rasa demi kepentingan semua orang, semoga kau izinkan aku berdebat dengannya. Macam apa ini? Kau bisa berdebat dengannya? Aku mau 1 lawan 1. Aku tidak akan berikan belas kasihan padanya. Yang Mulia. Dengar, biarpun ada celah dalam hukum langit, pasti akan ada yang mengutukmu. Bawa mereka ke dunia. Yang satu jadi babi, yang satu jadi anjing. Tetap sama selama 7 masa kehidupan. Tunggu dulu. Apalagi? Apa kata-katamu sudah final? Tentu saja sudah final. Jatuhkan mereka. Tunggu. Masing-masing dari kita pernah jadi peri setidaknya selama 8 sampai 12 ribu tahun. Urusan duniawi bagi kita adalah hal-hal yang remeh dan sangat sepele. Kekacauan pejuang naga Lohan yang dibuat hari ini mungkin adalah sebuah peluang. Kenapa tidak digunakan untuk memahami dunia fana ini, untuk melihat keberadaan manusia? Dewi Pengasih bicara dengan sangat baik. Sangat lega. Dewi, anak itu bilang untuk memperbaiki kesalahannya, untuk menentang otoritas. Hei, berhenti ngomong kosong, Dewa Kematian. Masalah akan diurus. Pejuang naga, apa tujuanmu dalam melakukan hal itu? Aku mau para peri turun dari kudanya dan juga merasakan pengalaman di dunia fana. Manusia hanya hidup untuk beberapa saat dan mereka tidak seharusnya dihukum karena satu kesalahan. Karena menurut pendapatku, bagaimanapun mereka juga
Ayo, Bicara. Mereka juga Tunduk pada simpati dan cinta. Benar pejuang naga? iya, itu dia. Hei, ayo kita mulai dari dirimu. Turun ke dunia fana. Apa kau berani? Sebenarnya itu yang mau aku lakukan. apa bukti yang kau punya? Aku akan pilih 3 orang. Nasib mereka sudah ditentukan. 1 akan jadi pengemis selama 9 kehidupan. 1 akan jalan selama 9 kehidupan. Dan 1 penjahat selama 9 kehidupan. Dan kalau kau bisa mengubah nasib mereka ini, maka kau akan menang. Kau bilang kami ini pria yang jahat dan tidak diperbolehkan pakai sihir. Benar begitu kan? Tidak pakai sihir. Benar sekali. Pakai ketulusanmu untuk mereformasi mereka. Oke, aku tidak akan mengecewakanmu. Tunggu aku. Aku beri kau 3 hari. Terima kasih. Tapi 2,5 hari cukup. Kau tidak perlu mendengarkan aku. Tapi kalau kau tidak melakukan seperti yang kukatakan hari ini, maka jangan harap kau kembali ke surga. Pertama, kecuali kau tidak punya izin resmi, kau tidak bisa masuk surga. Kedua, kau tidak bisa mengambil kekuatan sihirmu. Along. Along. Oh, kecepatan dewa ya. Sama denganmu. Sama denganmu, saudaraku. Apa lagi yang kau punya untukku? Kau sudah mati. Kau tidak bisa melawan dan tidak bisa pakai sihir. Kau pasti mati. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kau tidak akan mati. Saat kau reinkarnasi di dunia fana, tubuh emas sudah tertinggal. Setelah kau gabungkan, kau bisa jaga tubuh fisikmu dan bertransformasi antar manusia dan dunia spiritual. Dengan begitu kau bisa kembali ke surga. Wah, itu hebat. Perjalanan ini akan penuh dengan bahaya. Kuberikan kau kipas harapan. Untuk bisa kau gunakan 3 kali sehari. Setiap kali retakan akan muncul. Setelah 3 kali kau harus tunggu sampai besok harinya ketika retakannya hilang. Hanya 3 kali sehari. Hanya 3 kali sehari. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Kipas angin tidak bisa mengubah hidup dan mati atau memanipulasi keinginan bebas. Sihir manusia biasanya seringkali terpukau dengan apa yang mereka lihat. Itu akan membantumu dengan baik. Terima kasih banyak. Hati-hati, jangan terpengaruh dengan cara yang jahat. Aku mengerti. Dewi sangat peduli padamu. Tanpa kipas ini kau dalam masalah besar. Ya. Hei, pejuang naga. Apa kau sengaja menendangnya jatuh tanpa kipas angin? Hah? Yang mulia memutuskan itu harus dilakukan sekarang. Apa? Aku tanya padamu, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Giliran jaga. Bagus, ayo kita antar kipas ini ke pejuang Kau naga. tidak punya persetujuan dan kau tidak akan punya kekuatan sihir di dunia fana. Manusia tidak bisa melihatmu. Itu kenapa aku biarkan kau ikut denganku. Ayo, sekarang ikut Tidak, ini denganku. melanggar peraturan surgawi. Lakukan Aku kali tidak ini mau pergi. saja. Kami akan segera kembali. Ayo Aku pergi. tidak mau pergi. Kau sudah makan buah persik Ibu Suri. Hei, sudah, hentikan. Aku tahu kau tidak akan menyerah tanpa ancaman. Kembalilah lebih awal. Apa kau takut? Iya, aku takut kepadamu. 18 lohons ada di kedua sisi. Pejuang naga dan pejuang macan adalah di sisi ini. Untuk seorang laki-laki, kau perlu berdoa pada Dewi Pengasih. Aku sudah menjadi pejabat untuk semua. Aku sangat adil dan memiliki hati nurani. Aku tidak minta banyak. Aku tidak pernah menuntut apapun. Kenapa surga menentukan kita seperti ini tanpa keturunan? Guru? Guru, 18 lohons ada di kedua sisi. Pejuang naga dan macan Guru, di sisi kau baru ini. saja bilang. Selamat tinggal. Kau belum berdoa kepada silakan dewa. Berdoa. Silakan. Pejuang naga lohons. Guru, kami mau. Oh, ya aku tahu. Kau mau seorang putra kan? Tidak masalah. Sudah 18 bulan, tapi belum melahirkan sudah, juga. jangan khawatir. Tuan, Nyonya, lihat. Kau petik di mana? Di sana. Ayo, Ambil petik lagi. semuanya. Kita bisa Banyak berbeda. sekali. Guru, kenapa? Guru, Nyonya. Jika ada seorang bangsawan lahir, tanaman lingzi akan muncul. Tuan muda masa depan kita pasti begitu. Seorang pria penting. Rumah kita sekarang dipenuhi dengan jamur. Karena anak itu... Katakan sendiri padanya, dia akan keluar.
Selamat Tuan, Nyonya sudah Laki atau perempuan? Laki-laki. Selamat. Ya, ya. Aduh. Kenapa kau mendarat di sini? Tempat apa ini? Jalan utama. Jalan utama. Kurang ajar kau. Aku minta ke tempat kelahiran pejuang naga. Hanya beberapa jalan lagi. Mendaratan yang salah. Siapa yang minta kau begitu keren? Di mana anak laki-laki itu? Aku juga tidak tahu. Aduh, sakit sekali. Semua orang sakit perut sekarang dengan seorang itu. Semua orang sakit perut. Makan dengan seorang itu. Boleh aku menggunakan toiletmu. Ini penting sekali. Kami hanya ada 2. Kalian bisa bergantian. Aku dulu. Aku tidak bisa tahan lebih lama lagi. Hei, pejuang naga. Pejuang naga. Wah, saudaraku, aku sudah menunggu lama. Bukan salahku. Unicorn kurang ajar ini menyesatkanku. Sudahlah, ambil kipasmu ini. Ayo ambil. Aku kan sudah bilang, Hei, beli 2 ini jangkrik. kipasmu. Kenapa kau pergi Hei, lama ini Yang sekali? terbaik, aku pilih sendiri. Coba lihat. Ayo Alung, dia tidak bisa melihat kita. Dia manusia fana sekarang. Untuk menghubunginya, kau harus bereinkarnasi. Dia sekarang sudah dewasa, sudah terlambat untuk itu. Sehari di surga sama dengan 10 tahun di bumi. Nanti aku ledakan. Meledakanku. Tapi kau akan kehilangan kekuatan sihirmu dan berubah jadi orang konyol. Kalau begitu tidak ada gunanya menghubungi dia. Tunggu dulu, ayo. Saat awan gelap menutupi bulan, pengawasan di surga yang terlemah, itu kita bisa lakukan. Kenapa suaranya pelan? Tidak ada yang bisa dengar kita. Perut besar. Ini akan berhasil. Tunggu aku. Tunggu. Aku akan berhasil. Tempatnya nyaman, giliranmu. Selanjutnya, Jangan pergi. Jangan lepaskan nenek sekalipun. Apa masalahnya? Nyaman sekali. Perutmu kenapa? Payah. Aku lupa kipas anginnya. Ayo. Dia sudah melahirkan. Terima kasih. jadi dia melahirkan. Ayo kita bantu mereka. Ayo cepat kita bantu. Laki-laki atau perempuan, sayang? Kipas. Aku sudah atau perempuan, sayang? seorang putra. Aku sudah melahirkan. Aku juga tidak tahu. Ayo cepat pakai kostum ini. Anakku Saoyuan pakai ini saat dia waktu masih kecil. Sekarang pasti cukup padanya. Kenapa seperti Ini juga akan cocok untuk anak ini. Ayo, aku akan meledakkanmu. Sekali lagi. Sudah selesai. Wah, ini makhluk halus atau apa ya? Itu hanya trik sulap. Apa kau tahu cara gunakan sihir? Aku akan lapor pada otoritas. Siapa lagi yang berwenang? Cuma aku. Oh iya ya. Lebih baik biarkan saja dia tinggal. Lihat betapa lucunya dia. Kita harus merawatnya. Mereka mungkin akan kembali lagi untuk mengambilnya. Kau bicara. Gajimu mungkin tidak cukup untuk menanggungnya. Aku perlu banyak pekerjaan lagi. Bukankah di dekat rumah kita ada panti asuhan? Aku tidak akan lakukan hal seperti itu. Dia belajar banyak hal. Dan makannya juga banyak. Aku mengajarinya banyak hal. Dia mampu menghidupi dirinya sendiri. Lihat aku. Ayo panggil aku. Abalon. Abalon datang berkeping-keping. Panggil aku kakak laki-laki. Panggil dia. Ayo. Adik. Bukan begitu caranya. Ayo sekali lagi. Dia Ayo coba. terlalu kecil untuk mengingatnya. Paman. Sekarang dia mengatakannya dengan benar. Putih bersih putih. Itu keanehan. Mari kita lakukan yang terbaik. Kau bermain dengannya. Aku baca surat dulu. Aku akan menyulam juga. Pejuang macan Lohan bertransformasi. Alung. Saudaraku di mana saja kau? Aku tidak punya waktu. Dengar, kau seorang peri. Hanya saja kau belum tahu itu. Karena penutup surgamu belum dibuka. Ingatlah untuk julurkan kepalamu keluar ketika ada guntur. Hei, siapa yang membuat keributan di sana?
Serangga-serangga itu terbang. Serangga-serangga terbang. Ada apa? Celanamu basah. Coba lihat. Kipas. Pergi Mana sana. kipasku? Kipas aku. Aduh. Dia putus asa. Kasihan sekali. Ayo Tuan, silakan. Kipas. Ayo. Kipas. Siapa lagi? Ayo. Ayo. Kipas. Masih segar. Murah-murah, ayo. Enggak, bukan Silakan, ini. Tuan. Tapi tolong periksa dia. Apa dia punya kesempatan? Ayo. Tidak. Oh begitu. Aku cuma tanya. Terima kasih ya. Guru, Wang Davo ada masalah di rumah. Mereka semua ada di sini. Benarkah? Ayo cepat, ayo. Tabib, aku juga. Itu dia. Dia melakukan hal yang tidak bermoral di siang hari polo. Sungguh memalukan. Kau tidak tahu diri. Hei, apa yang dikeluhkan semua orang? Hah? Sebenarnya kau ini mau apa? Sini kalau berani. Sebentar, ayo. Iya, tunggu dulu. Ya, awas. Hei, kenapa kita berhenti? Aku sedang buru-buru. Untung saja itu bukan aku ya. Kalau tidak kita akan malu. Tidak tahu malu. Kau akan disambar petir. Selamat tinggal. Apa ini? Bukannya aku, tapi dia. Ayo, coba lagi. Lihat di sana. Dia tersambar. Kenapa? Kenapa? Tidak apa-apa. Masih hidup kan? Pejuang naga sudah bereinkarnasi di dunia fana. Pejuang macan, kau jadi begini karena membantuku. Pergi dari sini. Jauhkan tanganmu. Dengan dia. Pergi dari sini. Kita. Kau tidak pantas ada di sini. Tolong hentikan dulu. Apa dia? Kenapa kalian bertengkar? Kau mau apa? Dia wanita nakal. Ya Dia wanita nakal yang patriotik. Oh iya. Iya, dia itu kan wanita. Iya benar. Bijak sekali kata-katanya. Kita salah. Terima kasih. Ayo kita pulang. Aku akan kembali untukmu. Kita pergi saja. Ayo. Hei, siapa namamu? Nama itu tidak penting. Panggil apapun yang kau suka. Kakak. Dia memanggilmu. Ayo pergi. Ibu. Ayah. Ibu. Ayah. Ibu. Ayah. Ibu. Kau tunggu di sini. Teman, sudah lama aku menunggumu. Siapa kau? Aku Dewa Bumi. Tapi tenang, aku tidak menyalahkanmu. Oh ya, Yuan Shen, rohmu belum kembali. Tapi jangan takut. Selama kau kembalikan badan emasmu. Tubuh emasmu dicari para penjahat. Bulan lalu juga banyak orang yang datang untuk itu. Kau Dewa Bumi atau pemeras? Tubuh emasmu ada di sini. Aku adalah tubuh emas. Aku Cuma juga saja memberitahuku. Katakan saja pada mereka. Kau menempatkan kepala di tempat yang salah. Benarkah? Kita ubah dulu. Apa itu? Ikan kayu. Ikan. Dengarkan aku. 13 siklus hidup yang Kau ini lalu aku kenapa? biksu di kuil ini. Lalu aku jadi kepala biara tingkat ke-8 dalam lingkaran kehidupan. Sebelum tubuh emas itu meninggal, aku naik ke surga dan jadi seorang peri. Ikuti aku. Coba tebak apa yang terjadi setelahnya. Aku jadi pejuang naga lohan, yaitu aku. Aku sudah turun ke bumi. Misinya kau tidak perlu tahu. Kau hanya orang biasa. Tapi karena kau sudah menghabiskan waktu di sini, kau sudah mengumpulkan beberapa kelayakan, jadi aku memanggilmu Tuan di depan muridmu. Ayo, ambilkan aku baju ganti. Guru, dia bukan orang waras. Tapi aku suka ketika aku melihatnya. Bawalah pakaiannya. Baik. Anak baik. 哇！俾你咁快食晒啊！出面嗰個仲大喎。 Guru! Pengemis 9 nyawa. Yuan Patien, ayo cepat sembunyi, ayo. Yuan ada di sini. Sembunyi di rumahku. Cepat. Dewa Bumi! Penjahat 9 nyawa.
Mereka semua berkumpul di sini. Tolong aku, tolong. Sudah aku bilang jangan biarkan aku melihatmu. Karena melihatmu saja itu sudah membuat aku marah. Aku juga tidak mau kau melihat. Aku akan bakar kuil ini. Lihat kemana kau bisa pergi. Hah? Kau berani. Apa itu sakit? Aku mau lihat bagaimana rasanya diintimidasi. Lemparkan pedangmu dan jadilah Buddha. Aku tidak akan marah. Aku menyayangimu. Jadilah orang yang baru, anakku. Ini tidak mungkin. Kembalilah dan pikirkan dengan baik. Aku akan kembali untukmu. Jangan memohon lagi. Pulang bersamaku. Aku tidak mau. Tidak mau. Apa yang kau takutkan? Aku tidak mau pergi. Ayo. Kakak. 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 Nah, kenapa kau jadi seperti ini? Aku ganti gaya rambut, lumayan kan? Kenapa rumahnya seperti ini? Kenapa kau main-main dengan orang seperti Yuan Paitin? Oh ayah. Li Sao Yuan, aku bersumpah akan menghabisi seluruh keluargamu. Guru, dia menghabisi semua ternak kita, Guru. Bagaimana? Hewan pengerat dan kecoa juga. Sedangkan kecoa sedang hamil, kejam sekali. Dia tahu latar belakangku dengan sangat cepat. Tapi sayangnya aku bukan dia lagi. Kaligrafinya bagus, tanggalnya juga tertangnya aku. Wah, dia ini sangat terorganisir. Tuh ini, lihatlah kekacauan ini. Kau masih khawatir hal seperti itu? Guru. Ayahmu tidak akan selamat. Wah, kematian alami adalah keberuntungannya. Coba aku lihat. Wah, dia akan jadi kaisar kehidupan di kehidupan selanjutnya. Sao Yuan, kau sudah tidak waras ya? Ya, benar. Astaga, kesalahan apa yang sudah keluarga kita lakukan? Benar, kalau kau tidak melakukan kesalahan apapun, kau harus mati bersamanya. Nyonya, cepat beri dia aroma kesegaran. Jangan, mereka baik-baik saja. Jangan main-main dan berburu keadaan. Mereka memang pasangan, bahkan mati bersama. Mereka akan melanjutkan percintaan mereka di kehidupan selanjutnya. Tuan Muda, apa yang harus kami lakukan? Minta pengurus jenazah untuk memberikan mereka tumpangan. Ayo cepat. Ayo pergi. Hei, kau belum bisa pergi. Kau bisa tidur sebentar. Kenapa? Aku... Kipas asik kipas. Kipas. Bebek pintar. Kwek. Kau mau kemana? Ayo, kau melahirkan banyak ya. Aku makan satu ya sekarang ya, tidak apa-apa ya. Kalau tidak menggeleng aku makan sekarang. Ayah! Aduh. Kenapa kau lagi? Kau itu memalukan. Jangan. Aku sudah tanya dulu pada mereka. Kau melakukannya? Apa dia tanya padamu? Tidak. Kok bebek bisa bicara? Kau mau bilang apa lagi? Tidak, jangan tarik aku ya. Induknya pasti merayu burung beo, makanya bisa bicara kan? Iya, ibunya pasti melakukan itu. Ya itu urusannya. Siapa yang minta kau ikut campur? Ingat ya, kita itu harus punya harga diri. Dan kalau kau memakannya, kau harus dapat izin dari mereka dulu, begitu. Memang ada yang setuju untuk dimakan? Payah kau. Aku mau makan kalian sekarang. Siapa yang mau, ikut denganku. Wah. Aku mengagumimu. Kau bisa panggil aku guru. Guru, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Ayo katakan saja. Ini sudah malam, lebih baik tidur. Guru, kenapa aku diperlakukan seperti binatang? Menyuruhku tidur begitu kau melihatku.
Tacung, ayahmu di sini. Astaga, ayahku sudah lama meninggal. Lihat sendiri. Ayah, apa kabar ayah? Tacung, apa kau mendengarkan ayahmu? Iya. Lalu aku menasehatimu atas nama ayah, jangan pernah mengemis lagi ya. Aku juga mau begitu ayah, tapi mau dapat uang dari mana kalau tidak mengemis? Ah? Aku cuma mau ayah menasehati lalu pergi. Ayo kita makan. Aku diusir orang-orang di toko ini sebelumnya. Wah, emas itu banyak sekali. Pegang yang kencang. Ya. Dengan cara ini kau tidak akan iya. diusir. Tuan, mari silakan duduk. Pergilah sana. Silakan duduk, silakan. Mari, silakan. Sebentar ya, aku ambilkan teh dulu. Tacung, kau mau makan apa? Bilang saja. Ekor ayam. Kau punya uang. Kau harus makan yang enak. Makan sirip hiu. Oh ya, boleh. Iya. Ya sudah pesan. Aku tidak berani, guru saja. Dalam hal ini saja kau kurang percaya diri. Bagaimana bisa sukses? Ayo keluarkan keberanianmu. Beri waktu 2 hari ya buat memikirkannya. Jangan mengejekku. Kok dipaksa terus sih? Kau itu jangan konyol. Kenapa kau lakukan itu? Bilang semuanya akan baik-baik saja. Lakukan apa yang kukatakan. Ayo. Aku cuma mau makan ekor ayam. Sudahlah. Payah sekali. Tacung, aku tidak mau sia-siakan lagi. Lihat aku. Inilah diriku yang sebenarnya. Aku adalah pejuang naga. Hantu! Hantu tidak seperti ini. Kau mau lihat? Tapi seperti ini. Kenapa kau pingsan? Aduh. Siapa yang menendang mulutku? Berhentilah main sihir, menutupi selembar kertas dan gantung 2 sosis di mulutmu. Hanya menakuti pengemis. Sudah. Jangan begitu, kasihan. Biarkan saja, Dewa akan mengurusnya. Orang-orang sekarang tidak takut hantu. Tacung, kau paham sekarang? Kau ini seorang peri ya? Iya benar. Kalau kau punya keinginan, aku bisa penuhi untukmu. Katakan saja. Aku mau bawa aku ke surga. Harapan yang luar biasa. Aku tidak mau jadi pengemis lagi di sini. Akhirnya aku bisa lihat kau memiliki kebanggaan. Aku mau jadi peri pengemis. Itu saja. Akan ada horizon besok pagi. Ayo istirahat cepat. Guru, apa yang harus kami lakukan dengan pengemis di luar? Penuh belas kasihan dan kuilnya penuh belas kasihan untuk melayani orang. Biarkan dia di luar. Aku masuk. Ambil ikan kainnya dan perlengkapan. Ikan. Mana ikannya? Ikan. Anak kecil. Kakak. Bawa sepotong daging barbeque lebih baik daripada memilikimu. Daging panggang. Jangan daging panggang. Aku mau tidak bisa dimakan. Jangan makan aku. Pejuang macan Lohan bertransformasi. Unicron, apa yang terjadi padamu? Ini bentuk penyamaranku. Kau tidak usah heran untuk sembunyikan identitasku. Ada apa? Langit tahu kau turun ke dunia fana dan sudah menurunkan wabah dewa, menyebarkan penyakit di mana-mana. Itu bisa membahayakan. Kau harus ingat itu. Kau sudah lakukan banyak kejahatan di sini dan kau akan diturunkan 3 nilai ketika kau kembali. Pejuang macan, kau sudah sadar? Pejuang naga, ini bukan salahku ya. Walaupun itu bukan salahmu, kau tahu bagaimana rasanya menghadapi mereka. Tidak masalah kalau ada yang diturunkan peringkatnya, tapi menyakiti begitu banyak kau dalam masalah. Iya, itu benar. Iya. Aturan apa itu? Siapa yang perintahkan penyebaran wabah itu? Sebuah arahan yang tinggi. Payah! Departemen mana? Beritahu aku akan diam saja. Departemen rekreasi. Mereka tanggung jawab atas perjalanan. Departemen akun membayar gaji. Hei, itu benar. Ya, itu benar. Ya, itu benar. Masalahnya adalah akun dan departemen perikanan adalah saudara laki-laki, sedangkan departemen perikanan sudah jangan pedulkan dia. Aku akan naik sekarang. Dan tolong hati-hati lah. Sedangkan departemen perikanan aku minta kau hati-hati aja yang aku sudah pergi untuk membedakannya. Tapi bagaimanapun kita akan melakukannya. Ya, mereka akan melakukannya. Sudahlah. Kenapa kau pergi? Cepat sekali pergi. 100 orang meninggal dalam satu Pasti malam. ada roh jahat di balik semua ini. Banyak sekali luka yang beracun. Wah, kau juga ada luka. Iya, kenapa luka? Pejuang naga, Raja Kera yang agung ada di sini.
Aku tahu ada wabah di sini. Jadi aku bernegosiasi dengan Kaisar Surgawi. Benar ya. Dan dia bilang kau harus berikan 1000 tel perak. Aku bisa melakukan misa dan singkirkan malapetaka untukmu. Melakukan itu akan mempersingkat umurku 10 tahun, tapi tidak apa-apa. Menyebarkan info yang menyesatkan, mengganggu tidurku saja. Kenapa? Aku lakukan ini untuk menyelamatkan nyawa orang. Aku tidak keberatan walau hidupku dipersingkat 10 tahun. Kenapa? Memangnya kenapa? Hah? Apa? Lihat itu. Ada 3. Coba kau lihat wajahmu yang besar. Lihat itu. Wah, kalau masih bicara lagi, akan kau tusuk mulutmu. Tandanya nambah. Aku rela melakukannya. Hanya 3 kali sehari. Kau cukup beruntung. Cari seseorang untuk dijadikan korban. Apa yang Orang terjadi? seperti apa? Lihat itu. Seseorang yang hidupnya tidak berarti. Ini aneh orang sekali. seperti itu. Tapi cari di mana? Di rumah Bordir Risa. Oh iya benar. Ayo. Cepat. Iya benar. Ayo. Ada apa? Ada apa? Apa yang Ramai-ramai. dilakukan? Ayo cepat. Tapi kalau mereka tidak muncul, keselamatan seluruh kota. Mereka tidak punya pilihan. Oh iya benar. Kita masuk bersama. Ayo duluan. Ayo masuk. Mana orangnya? Ayo cepat. Kita harus bertindak. Bertindak. Apa masalahnya? Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Guru Tin, wabah itu sudah membunuh banyak orang. Apa hubungannya dengan rumah bordil milikku? Mereka ingin cari beberapa gadis untuk dijadikan korban. Minta ibumu saja. Itu benar. Kemarin kau beritahu aku kalau kau membenci istrimu. Aku tahu ini keputusan sulit. Kenapa? Semuanya kan punyaku. Hidup mereka juga ada di tanganku. Benar kan? Iya, itu benar. Orang-orang yang tidak diinginkan siapapun, majulah. Aku bisa hemat biaya. Maju ke depan. Tidak perlu banyak-banyak. 1-2 orang cukup. Iya, benar. Ayo bentuk lingkaran. Ayo. Bentuk lingkaran cepat. Ayo. Pilih. Cepat. Ayo. Sudah Kau selesai. berbaringlah. Yep. Siapapun yang ditunjuk kakinya, dialah orangnya. Bukan aku. Aduh, terus. Ayo, ingatin dia aku. Siapa ya? Aduh, terus. Itu tidak adil. Bukan aku. Bawa dia pergi. Lihat apa yang kau katakan kemarin pada aku. Aku bilang hargamu terlalu tinggi kan? Ayo ikut. Ayo angkat. Oh lihat itu dia di sana. Aduh kotor deh. Wah, dia cantik sekali. Sayang kalau dibakar, Guru. Cepat temukan cara untuk menyelamatkannya. Hanya membantu yang cantik. Kalau begitu aku tidak akan bantu. Harus ada yang Kipas Guru harus menunggu Fajar agar kekuatannya kembali kan? Karena kita harus menunggu. Kita harus tunggu kekuatanku kembali. Hei, kau akan paham kalau aku Tidak paham. Guru menjelaskan apa? Lakukan saja apa yang kukatakan. Waktunya tiba. Bakar saja bakar. Wah, lihat dia ini bakar. Sebentar. Tunggu. Boleh aku tanya, bagaimana kau tahu membakarnya akan menghentikan wabah? Kaisar Surgawi memberitahuku dalam mimpi. Saja mereka berdua. Aku juga mendapatkan mimpi dari Ibu Suri. Katanya kalau memarahimu 3 kali, maka 2 tai lalat di wajahmu itu akan menghilang begitu saja. Bagaimana? Kau mau tidak? Kau tidak waras. Ayo pergi. Cepat marahi dia. Aku tidak mau, Guru. Sudah mulai. Wah, sudah dibakar. Gawat, dia membakarnya. Coba lihat wajahnya. Hilang. Lihat sudah hilang. Dia lebih maju daripada peri. Dia sudah buat kesepakatan dengan Ibu Suri. Tidak akan ada wabah lagi. Lepaskan dia. Bagaimana kalau ada wabah setelah dia dibebaskan? Iya, Ayo cepat. Begini saja. Kalau dia terbakar, wabahnya masih ada. Aku bakar kalian semua. Akan dilakukan. Dia mau menyelamatkannya. Luar biasa. Hebat sekali dia. Awas! Awas!
Terima kasih. Tidak masalah. Wah, aku dapat setengah potong tahu, Guru. Ini dia. Wah, baunya enak sekali, Guru. Ada untukku tidak? Ambil semuanya untukmu. Jangan begitu, Guru. Kok dihabiskan, Guru? Ini hanya daging hewan. Satu suap lagi dan aku akan tahu, Guru. Sini. Hewan ini sudah menggigit 2 orang di kematian sebelumnya. Memakannya berarti aku menghormatinya. Tidak juga, Guru. Aku lapar sekali. Mau bersikap baiklah. Setidaknya tumpahan saja tidak apa-apa. Tolong, Guru. Tolong. Guru, aku mohon, Guru. Ayolah. Guru. Tolonglah. Guru. Guru, berbaik hatilah. Ayo tumpahkan sedikit. Guru, di tanganku, Guru. Di tanganku. Ayolah cepat. Aku mau, Guru. Guru, belum Apalagi bisa kau lakukan selain mengemis? Berikan sedikit. Guru. Aduh, Guru. Ada sekali. Keluar juga. Coba lihat itu, Guru. Xiaoyu. Kenapa? Kau tidak mendengarkanku. Kau ini tidak punya harga diri. Kenapa masih melakukannya? Aku sudah lakukan apa yang kau bilang. Beraninya kau bilang begitu. Tapi kau itu sudah melakukan hal yang sama. Seperti pekerjaanmu yang sebelumnya. Benar, aku menjual tahu. Benarkah? Dia berubah, tapi dengan cara yang salah. Kacung, ikuti aku. Ayo cepat sedikit sana. Guru, jangan panggil aku dengan namaku lagi di depan Xiaoyu ya, atau di toko tahu miliknya. Boleh kan? Terus aku panggil kau apa? Pengemis Tacung. Apa namamu Tacung? Kau lupa, Guru. kau dipanggil Aduh, Cu jangan Tasuk. pukul aku. Kalau mau menghajarku, boleh, tapi di belakang saja. Kalau di sini banyak orang ya, jangan di sini ya. Ayo. Oh, jadi harga dirimu muncul ketika kau berada di hadapan Xiaoyu. Aku paham sekarang. Apabila mereka tidak punya obatnya, mereka punya obatnya. Hei, peri di atas, aku menang. Seorang gadis yang baik harusnya tidak seperti ini. Tidak sakit, aku tahu ini hanya mimpi. Kenapa aku harus berpakaian seperti ini? Kau bisa. Apa ini? Jelek sekali. Lihat dulu. Wah, cantik. Xiaoyu, karena ulat bisa menjadi kupu-kupu, seekor ayam juga bisa jadi burung phoenix. Aku akan jadi burung phoenix, kan? Seekor burung phoenix. Lewa, kau punya takdir masa depan yang bagus. Kalau kau butuh sesuatu, beritahu saja padaku. Memanggil wanita, mungkin lain hari aku tidak punya waktu. Tidak bisa sekarang, Guru. Berani sekali kau mendorongku. Sini. Jangan pukul aku. Kau tidak perlu mandi, apalagi yang perlu kau lakukan. Apa hubungannya wanita di sini denganku? Xiaoyu sedang menunggu kekasihnya di atas. Siapa? Dia adalah Cu Tasung. Aku? Pria yang tampan dan rapi. Tacung, kau harus ingat, jaga malam pertama itu. Kalau tidak, emas bisa berubah jadi kotoran dan luka beracun akan muncul. Akan buruk kalau orang takut setengah mati. Xiaoyu, Panggil aku Phoenix. pria ini, bagaimana kalau aku pesankan makanan untukmu? Apa yang kau suka? Sepiring ayam pasti enak. Jangan lupa ekornya ya. Apa aku salah bicara? Kau ahli kuliner.
Apa pekerjaanmu? Aku seorang pengemis. Oh, jadi itu kau. Apa boleh seperti ini? Kenapa aku harus? Saat aku melihatmu, rasanya seperti melihat pria itu. Pria itu yang memintaku datang ke sini. Apa yang pria itu mau dariku? Dia minta aku ke sini untuk membeli... membeli tahu. Kau ini nakal. Dia datang tepat waktu. Akan kuperbaiki. Dengan kekuatan Shaolin, tidak ada alasan bagiku untuk tidak bisa memperbaikimu. Tunggu dulu. Baik. Ada apa? Ada di luar. Ya ampun. Apa? Ada sekali. Ada apa? Kekuatan Dama sangat kuat. Dama. Hehe, kau takut? Kau sudah tenggelam dalam dosa. Anggap saja ini adalah amal. Aku akan membawamu kembali jadi biksu. Kurang ajar. Aku akan mengalahkanmu. Hah? Tongkat apa itu? Itu lelucon. Capek juga. Hei, mau kemana? Kau memang tidak bisa diperbaiki. Apa kau menyerah? Enak saja menyerah. Akan kulawan kekerasan dengan kekerasan. Kepala besi. Berdamailah dengan kekalahan. Aku hanya mau kau jadi biksu, bukan ke neraka. Ikutlah denganku sekarang. Kau tidak bisa diperbaiki. Sudahlah, lupakan jadi biksu, tapi jangan menyakiti orang. Biarkan aku istirahat malam ini. Ayo kita buat kesepakatan. Kalau kau meninggalkan Xiao Yu sendirian, kita akan selesaikan. Wah, kalau aku tidak mengubah tubuhku, habislah aku. Tidak tahu malu. Rasakan ini. Buddha itu penuh dengan belas kasih. Gawat, Tacung, sudah waktunya. Apa seseorang menjual pangsit? Ada pangsit yang dijual setiap hari. Oh iya. Keajaiban sudah berakhir. Cepat pergi. Kenapa aku jadi pengemis lagi? Tidak. Kenapa ini? Kenapa jadi begini lagi? Apalagi yang kau mau? Dulu kan kau pengemis. Ini mustahil. Aku harus pergi. Kita berteman baik. Kenapa dia belum turun? Hei Sigung, kau lihat orang dengan janggut lebat? Oh iya, dia ada di sana. Ayo, berhenti. Kau sepertinya tidak asing. Oh begitu ya? Tapi kau salah. Kau? Aku sudah peringatkan kau untuk tidak membiarkanku melihatmu.
Aku jadi sangat marah. Aku tidak punya uang, tidak punya. Hei, dia bukan pembersih. Jangan pukul dia. Dia pacarku. Kau pelit. Kau malah mau sama dia. Lihat aku. Lihat aku. Bos, sudah kubilang itu Kau bukan masih aku. beralasan. Mungkin hanya mirip saja. Kau masih pura-pura. Aku tidak punya janggut. Mungkin kau cukur. Masa bisa lakukan dengan cepat? Kau berpihak pada orang Aku asing. bicara dengan logika. Kenapa begitu? Kenapa kau tendang aku? Lalu kenapa? Kau benar-benar mau bertengkar denganku. Kau mau melawanku. Kau keterlaluan ya. Kau sudah menindas orang lain. Jangan bosku. Jangan. Bukalah! Kulawan kau. Guru, aku Kenapa kau lama sekali? Kau sudah kembali ke bentuk asli. Ayo pergi. tidak bisa bergerak. Yuan Patien. Jangan panggil aku Tacung. Panggil aku Cutaseng. Tacung. Tacung. Kau tidak boleh mati. Pergilah. Patien bilang untuk melepaskanmu. Tapi hati-hati dengan masa depanmu. Pertunjukan luar biasa. Iya, bahkan kau tidak berkedip. Kali ini kau pasti akan mati. Dewa Bumi. Dewa Bumi. Cepat keluar. Dewa Bumi. Ada aku di sini. Jangan berteriak. Bagaimana caranya menyelamatkan Tacung? Nasib orang sudah ditentukan. Dan peraturan surga, seseorang tidak bisa mengubahnya. Tacung mengalami kematian yang tidak wajar. Aku harus menyelamatkannya. Kematian yang salah artinya masuk neraka. Dewa kematian sangatlah ketat. Tapi apa? sebelum masuk kota kematian yang salah, ada wilayah yang diperintah oleh Dewa Jahat Helosa. Dia akui roh-roh tersesat. Siapapun yang di tangannya tidak akan bisa berinkarnasi. Tapi kau bisa bicara dengannya. Cepat bawa aku menemuinya. Aduh, aku hanya Dewa Junior, tidak memenuhi syarat. Tidak sepertimu. Kau punya tubuh emas untuk perlindungan yang bisa membuatmu kebal. Aku akan dapatkan tubuh emasnya kembali. Perlakukan tubuh emasmu dengan serius. Aku tidak peduli. Apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan. Guru bilang kalau tubuh emas ini tidak bisa meninggalkan kuil. Bagaimana kalau itu terjadi? Aku tidak tahu. Biarkan aku pinjam. Nanti aku akan membayarmu. Tidak. Cuma semalam. Tidak. 2 jam. Tidak. Bagaimana kalau 1 jam? Tidak. Baik. Karena... Hitam besar, berhenti. Apa masalahnya? Lepaskan dia. Kau sang muda? Bukan. Kau kasar sekali. Aku beritahu ya, aku berteman dengan sang Buddha. Aku akan ambil kembali semangat orang ini atas namanya. Kau punya nyali juga. Jangan mendekat. Jangan. Jing Lamsap, minta Sakyamuni menemuiku. Jangan pergi. Sebenarnya hubunganku dengan Buddha tidak baik. Aku tidak mengenalmu dan dia punya dendam. Ayo lakukan ini. Aku akan panggil kau bos karena kau punya begitu banyak pria di bawahmu. Anggap saja ini hadiah untukku ya. Apa isinya untukku? Apa isinya?
Aku akan lakukan manikur pada kuku kakimu karena ini sudah Pergilah. Tukarkan dengan tubuh emasmu. Tubuh emas? Aku tidak bisa berikan padamu. Lagi pula kau tidak ada gunanya. Maksudku hanya pajangan. Dasar hantu hitam keras kepala. Baiklah, sudah cukup. Kacung, aku akan membawamu kembali. Bagaimanapun caranya. Tinggalkan tubuh emasmu. Ya. Kau kan janji bertukar denganku. Kenapa kau ambil Aku rohnya? jahat. Kau berasal dari mana, ha? Aku kembali lagi ke atas. Kalau kau tidak suka, kau bisa kembali ke bawah. Bagaimana bisa tanpa tubuh emas? Aku dapat masalah besar kali ini. Tubuh emasnya pun hilang. Tacung! 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 Dewa, aku akan lakukan apapun yang kau perintahkan dan bantu untuk capai misimu. Berikan aku kesempatan. Untuk apa nilainya? Aku hanya bertanggung jawab di sini. Sudah aku bilang jangan seperti ini. Tolonglah. Ada apa ini? Tolong. Tolong dengarkan aku dulu. Aku sedang bicara dengan kalian. Sudah aku bilang jangan seperti ini. Ada masalah apa? Kata peri di dalam, karena kau lelah bergaul dengan roh-roh jahat, mereka semua tidak mau bersamamu. Mereka semua sudah pergi. Mereka kembali untuk mengambil barang-barang mereka. Maafkan aku ya, untuk gaji seumur hidupku, aku harus ikuti mereka. Maaf ya. Di mana tubuh emas itu? Di mana? Kau sudah menyebabkan begitu banyak masalah. Kau sudah mati. Dewa Bumi sudah tiada. Kami ada dalam masalah besar kali ini. Guru, kau mau kemana? Aku sudah bilang padamu sebelumnya, tubuh emas tidak bisa meninggalkan kuil. Sekarang kau sudah timbulkan kemarahan di antara manusia dan dewa. Bagaimana aku bisa bertanggung jawab? Guru, ayo guru, kita pergi dari sini. Guru, ayo pergi. guru. Kau menyalahkan aku juga. Ayo. Kau kembali ke bentuk asalmu. Kau benar-benar tidak memberikanku jalan keluar. Itu Xiaoyu. Iya, Xiaoyu. Hei, Xiaoyu, aku dengar kau dikacaukan oleh patiennya tadi malam. Wah, dia tidak mengebekkan aku. Dia pikir dia itu siapa? Tunggu. Hah? Kau panggil aku? Kalau aku tidak menagih uang padamu, kau mau antar Tentu aku? saja aku mau. Aku juga, ayo. Aku juga mau. Hei, dia bilang dulu padaku. Jadi aku yang pertama. Ini belum giliranmu, ayolah. Enak saja. Tadi dia bilang begitu padaku. Katakan, apa yang akan membuatmu bahagia? Menikah denganmu. Berhenti bercanda. Menikah denganmu. Kalau aku menikah denganmu, kau mau berhenti dari pekerjaanmu? Iya. Benarkah? Iya. Kalau begitu ayo menikah. Aku pejuang naga Lohan. Aku akan menjadikan Xiaoyu sebagai istriku. Apapun yang terjadi di kehidupan lalu, aku tidak akan menyesal. Kenapa
Kenapa kau tidak kelihatan senang? Hebatnya. Baiklah. Ayo kita menyembah nenek moyang, kita berdoa. Kita harus cepat. Setelah itu kita sempurnakan. Waktunya tidak cukup. Lalu kita akan punya anak. Kalau para peri menikah dengan kaum di bumi, maka surga akan menghukumku. Secara bertahap aku berubah jadi pohon. Jangan katakan itu. Wow! Kakimu. Hah? Benarkan? Dasar kau menipuku. Sudahlah, tidak usah dibahas. Ayo kita lanjutkan ritualnya. Kenapa kau harus menikah? Dengan sepotong kayu. Tidak apa-apa. Selama kau tidak menyesal menikah denganku. Kurang ajar kau. Kau kan sudah janji. Itu sumpahmu. Aku tidak peduli, tapi aku minta jangan jadi wanita penghibur. Bukan urusanmu. Apa kau mempermainkanku? Benar. Kau tidak punya perasaan. Kau pikir aku tidak tahu? Aku tahu segalanya. Aku tahu kau tidak mencintaiku. Aku tahu semua bohong. Aku kalah kali ini. Tidak punya apa-apa sekarang. Sungguh tidak punya apa-apa. Jangan! Akhirnya kau sampai juga di sini. Tidak ada gunanya lagi. Para dewa datanglah! Lohan di atas. Surga memperkuat. Kalahkan dia untukku. Penjahat 9 nyawa, kita lihat siapa yang lebih kuat. Kau tidak bisa menghabisiku. Kita bernamai dengan surga. Kalau mengaku kalah dan turun versi 3 tingkat, kau bisa jadi peri lagi. Waktu hampir habis. Ayo cepat kembali. Aku habisi dia dulu. Cepat lakukan. Kalau aku menghabisimu, akan ada banyak nyawa yang akan terselamatkan. Kulit Hehlosa. Dewa sudah memberiku jantung yang abadi. Kau tidak bisa menghabisiku. Lihat kembali jantung abadimu. Sebuah batu. Bagaimana itu bisa terjadi? Dewa! Dia hanya mau dedikasimu padanya. Dasar payah. Dewa, kau membodohiku. Lalu, kau benar-benar orang payah bisa ditipu. Pengkhianatan apa yang rencanakan Jilosa? Ayo cepat bicara. Kau bicara atau aku memotongmu. Baiklah. Untuk menghentikan Hehlosa pergi dari dunia, Buddha meletakkan tongkatnya di bawah patung Dewi di kuil Gua Ching. Untuk menipumu keluar dari tubuh emasmu. Sedemikian rupa jadi semua peri melarikan diri. Ini semua dari bagian pengkhianatannya untuk singkirkan kuil perlindungan surgawi. Lalu saat gerhana bulan malam ini, rencananya dia akan dapatkan kembali tongkatnya. Itulah rencananya. Itu akan makan korban jiwa. Halo, tidak ada waktu lagi. Ayo cepat. Kalau kita tidak kembali ke surga, kita harus tetap di bumi. Ayo cepat pergi. Tunggu dulu. Aku tidak mau mati. Kau tidak mau mati? Tacung dan juga puluhan nyawa, apa mereka pantas untuk mati? Kau seharusnya sudah mati sejak lama. Kalau kau mengambil kembali ini,
maka kau akan menghabisi orang-orang yang tidak bersalah. Apa kau akan terus melakukan hal itu? Kalau iya, ambil kembali. Ayo. Jangan biarkan aku jadi manusia di kehidupan selanjutnya. Sudah selesai. Ayo cepat pergi. Tidak ada kesempatan lagi kalau tidak pergi sekarang. Helosa pelakunya. Aku akan memperbaikinya. Kalian pergilah. Pejuang naga. Sudah terlambat. Pejuang naga. Sudah terlambat. Ini dia. Aku akan memberikanmu kekuatan spiritual. Semuanya tergantung padamu hari ini. Ayo. Baik. Kita bertemu lagi. Ayo cepat pergi. Guru, kenapa di sini? Di saat yang kritis, harusnya aku tidak meninggalkanmu Kenapa di kau peduli kuil. padaku kalau kau tahu ini bahaya? Karena kaulah satu-satunya orang yang paling aku kagumi. Ayo, cepat pergi. Guru, tidak banyak yang tersisa. Aku harus gunakan pilihan terakhir. Aku akan lawan sisanya ke dalam tubuhnya untuk mengalahkannya. Saat tubuh emasmu habis, kau juga akan Tidak hilang. ada waktu lagi. Bagaimana kau melakukannya? Bantu aku supaya dia bisa buka mulut. Semudah itu? Kau bisa? Tentu saja tidak. Guru, kau baik-baik saja. Guru.
Di mana bubuk emasnya? Guru, apa kau? Iya, aku telan semuanya. Pada saat kritis seperti ini kau... Aku juga tidak mau. Coba kau lihat sekarang. Perutku terasa aneh. Guru, cepat buang air besar bubuk emas. Tapi aku selalu sembelit. Aku ingat sekarang, aku masih punya 2 gigi emas dalam mulutku. Kau mencurinya? Aku tidak punya gigi, jadi aku meminjamnya. Aku tidak bisa bertahan lebih lama. Bantu aku dan coba buka mulutnya. Aku akan pakai semua kekuatanku untuk meletakkan sesuatu untukmu. Aku sangat kuat. Takut. Berlutut dan membungkuk 3 kali dan aku akan mengampunimu. Inilah saatnya. Aku bilang dia pasti akan kalah. Sudah bilang. Pasti kalah. Ya, dia sudah kalah. Seperti Tacung si pengemis, dia punya 20 tahun lagi untuk mengemis. Sekarang dia bukan hanya mati, dia juga mati sebagai seorang pengemis. Ya, pelacur itu cacat karena dia. Soal Yua Paten, dia lebih buruk lagi. Puluhan nyawa hilang sebelum dia meninggal. Katamu, bagaimana aku harus mengatakannya ya? Kegagalan. Bukan hanya ya, kegagalan. benar, kegagalan. Seandainya dulu aku mengalahkannya, dia pasti tidak akan buat kekacauan seperti ini. Oh, ayolah. Kau Kau ini. selalu berpikir bertarung 1 lawan 1. Tacung meninggal tidak wajar. Tidak diragukan lagi, tapi sebelum dia meninggal setidaknya dia tahu dia dipanggil Chu Tasheng. Artinya, dia dapatkan kembali harga dirinya. Lihat, dia tidak perlu menjadi pengemis. Padahal Xiaoyu sudah rusak. Dia bukan lagi wanita nakal. Penjahat Yuan Patien, kita semua tahu dia meninggal. Dia bilang dia tidak mau jadi manusia. Sekarang dia bereinkarnasi. Dalam kehidupan ini dia jadi seekor babi. Dia punya masa depan yang cerah. Ayo kita berpikir, apa pejuang naga akan menang atau kalah? Apapun yang terjadi, pejuang naga Lohan sudah tidak ada. Ini semua lucu. Iya, ini lucu. Tapi sekarang kami punya pejuang naga senior. Tidak mungkin bahwa dia senior. Apa mungkin dia senior? Aku dipromosikan begitu saja. Upacara promosi dimulai. Pejuang naga, apa perasaanmu jadi pejuang naga senior hari ini? Aku akan menjadi utusan perdamaian dan utusan surga untuk menyebarkan cinta di seluruh dunia. Dan memberitahu mereka, kalau dengan cinta, dimanapun adalah surga.